Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imomori Andreo dengan NIM 24030102069. Kali ini akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Analisis SWOT pada PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero sebagai bagian dari tugas UAS Manajemen Strategik. Definisi: analisis SWOT adalah teknik untuk mengevaluasi posisi strategi suatu bisnis dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Komponen dari analisis SWOT ada 4. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yaitu kelebihan atau hal-hal yang sudah berhasil dicapai perusahaan. Lalu yang kedua weaknesses atau kelemahan, yaitu hal-hal yang menghambat bisnis. Yang ketiga opportunities atau peluang, yaitu peluang yang muncul dari luar perusahaan, serta threat atau ancaman, yaitu hal-hal yang menimbulkan risiko bagi perusahaan. Analisis pada PT KAI yang pertama yaitu strength. Ada beberapa kekuatan di sini yang bisa dapatkan dari PT KAI. Yang pertama adalah rute perjalanan relatif lebih cepat dibandingkan dengan jenis bisnis perjalanan darat lainnya karena memiliki jalur khusus sehingga bebas dari kemacetan lalu lintas. Lalu yang kedua, semua fungsi jadwal disesuaikan dengan waktu lalu lintas menjadi keuntungan yang jelas bagi bisnis ini. Lalu yang ketiga, pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas antara manajer, karyawan, dan pimpinan, di mana jabatan di perusahaan sesuai dengan keahlian atau bidangnya. Yang keempat, rencana anggaran tahunan daerah didistribusikan kepada setiap daerah operasi di masing-masing daerah, sehingga pekerjaan tidak menumpuk di kantor pusat. Lalu yang kelima, reservasi dapat dilakukan secara online, melalui telepon, serta bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memudahkan masyarakat. Lalu analisis SWOT yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, sistem perjalanan bersifat kaku dan tidak fleksibel karena jalur perjalanan hanya menggunakan rel sehingga membutuhkan sarana transportasi lain seperti penghubung dari stasiun ke tujuan pelanggan. Lalu yang kedua, rangkaian kereta kelas bisnis terbatas sehingga ada ketidakseimbangan antara permintaan dan penjualan karena pilihan yang terbatas. Yang ketiga, karena perusahaan ini menggunakan sistem organisasi lini, sehingga kewenangan staf harus dinyatakan dengan jelas agar tidak menimbulkan gesekan. Karena kompleksitas organisasi sehingga sulit untuk berkoordinasi. Yang keempat, sistem perencanaan anggaran bersifat desentralisasi, sehingga pengendalian anggaran tidak dapat dilaksanakan secara langsung dan cepat. Yang kelima, adanya keterbatasan mengenai pengaturan kedatangan dan pemberhentian di setiap stasiun, yang masih bergantung pada pengaturan informasi secara manual. Lalu, analisis SWOT yang ketiga adalah opportunities atau peluang. PT Inka sebagai pemasok tunggal PT KAI merupakan peluang jika dilihat dari segi keuangan dan efektivitas biaya operasional dalam penyediaan sarana dan prasarana PT KAI. PT KAI sebagai perusahaan jasa perjalanan massal dan murah memiliki peluang yang besar untuk menarik pelanggan karena dengan harga yang murah, pelanggan dapat dengan cepat menempuh jarak yang cukup jauh untuk berbagai keperluan. Lalu PT KAI adalah perusahaan milik negara, jadi tidak bertujuan mencari keuntungan sebanyak perusahaan swasta karena negara mendukung perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, analisis terkait threat atau ancaman. Yang pertama, pemasok kebutuhan lokal dan infrastruktur harus didatangkan dari negara lain yang dapat menjadi ancaman bagi perusahaan ini di masa depan. Yang kedua, layanan pelanggan yang kurang optimal merupakan ancaman tersendiri jika tidak terus-menerus dibenahi. Yang ketiga, pembahasan tentang masuknya pasar perusahaan kereta api swasta juga harus dilihat sebagai ancaman. Yang keempat, subsidi pemerintah yang terbatas untuk PT KAI membuat BUMN ini merugi dengan kereta ekonomi, padahal kelas ekonomi yang paling banyak menyerap talent pelanggan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil analisis SWOT dari PT KAI, PT KAI memiliki beberapa kekuatan seperti jalur khusus yang bebas macet, jadwal yang teratur, struktur organisasi yang jelas, dan sistem reservasi modern. Namun perusahaan juga menghadapi kelemahan seperti ketergantungan pada rel yang membuat perjalanan kurang fleksibel, keterbatasan armada kereta kelas bisnis, serta sistem informasi yang masih manual.
Di sisi lain, PT KAI mempunyai peluang besar seperti kerjasama dengan PT Inka untuk efisiensi biaya, potensi menarik pelanggan dengan layanan massal dan harga terjangkau, serta dukungan pemerintah sebagai BUMN. Namun, ancaman seperti ketergantungan pada pemasok luar negeri, layanan pelanggan yang kurang optimal, dan potensi persaingan dari perusahaan swasta perlu diwaspadai. Saran, PT KAI perlu mengembangkan sistem transportasi terintegrasi seperti menyediakan layanan shuttle atau kerjasama dengan transportasi online untuk memudahkan pelanggan untuk mencapai tujuan akhir. Menambah jumlah kereta bisnis dan ekonomi untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pengaturan jadwal, kedatangan, dan pemberhentian kereta secara otomatis dan real time. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antar departemen dengan sistem komunikasi yang lebih efektif. Yang kelima, membuka saluran komunikasi yang lebih responsif untuk menangani keluhan dan masukan pelanggan. Yang keenam, memperkuat kerjasama dengan PT Inka untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok luar negeri. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan untuk bersaing dengan perusahaan kereta api swasta. Yang kedelapan, memperkuat branding dan citra positif sebagai perusahaan BUMN yang mengutamakan pelayanan publik. Yang kesembilan, melakukan lobby kepada pemerintah untuk meningkatkan subsidi terutama untuk kelas ekonomi. Dan yang terakhir, menyusun strategi keuangan yang lebih baik untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.